Berusia sekitar 327 tahun, Gereja Sion menjadi salah satu gereja tertua di Asia Tenggara. Disinilah sepenggal kisah sejarah Hindia Belanda tersimpan dan diwariskan turun-temurun. Jakarta tak bisa dipisahkan dengan gedung-gedung tua peninggalan Hindia Belanda. Sebagian jejak masa lalu tersebut masih berdiri kokoh dan dijaga keasliannya. Seperti gereja Protestan di Indonesia bagian barat Sion di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Barat. Dahulu para budak Portugis menganut agama Katolik. Namun ketika tiba di Batavia, Belanda menawarkan kemerdekaan dari status perbudakan. Syaratnya, para budak harus berpindah agama ke Kristen Protestan. Ada satu pondokan terbuka, bangunan bangsal. Jadi di situ orang-orang itu belajar katekisasi atau belajar agama. Kalau bilang agama kan luas kan, ini katekisasi, belajar tentang agama Kristen Protestan. Karena dia banyak yang dan dia memang dasarnya dari Katolik. Seiring bertambahnya kaum Portugis yang memeluk agama Kristen, Belanda pun membangun gereja dengan kapasitas yang lebih memadai. Pada 19 Oktober 1693, anak Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Pieter Verhoorn, melakukan peletakan batu pertama. Butuh waktu sekitar 2 tahun untuk menyelesaikan pembangunan gereja. Setelah selesai dibangun, gereja pun dijuluki Belkita, yang artinya di luar tembok kota. Alasannya gereja ini didirikan di antara kuburan para ex-budak Portugis yang ditempatkan di luar tembok kota Batavia, atau saat ini dikenal sebagai Kota Tua Jakarta. Dulu memang VOC bangun tembok putaran ini dengan ada sekitar 20 menara pengawas, benteng-benteng. Karena dulu masa itu VOC terlalu banyak goncangan, terlalu banyak yang memusuhin dia gitu. Jadi dia pakai benteng, jadi benteng itu dipagarin. Jadi makanya di luar tembok ya kita ini Buitenkerk namanya. Kalau di dalam itu namanya Binnenkerk. Konstruksi di Gereja Sion dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda dari Rotterdam, Eut Verhagen. Seluruh tembok bangunannya terbuat dari batu bata yang direkatkan dengan adonan hasil campuran pasir dan gula tahan panas. Sedangkan untuk pondasi tidak menggunakan batu dan semen, melainkan batang kayu dolken. Kalau sekarang kan fondasinya kan dibuat daripada batu atau coran kan beton. Tetapi masa itu Belanda bikin, dia cuma pancang di sini sekitar 10.000 batang dolken. Baru dia uruk, baru dibangun. Karena dia ikut masalah itu, dia ikut daerah dia yang di Belanda ada sebagian daerah yang penuh rawa kan. Nah, karena di sini dia pikir kita dekat laut dan juga rawa kan. Nah, jadi dia pakai dia punya ilmu itu, gitu kira-kira. Jadi tidak di bawah ini tidak ada batu, cuma kayu dolken ditancapkan. Ketika kekuasaan beralih, pemerintah Belanda memberikan kepercayaan pengelolaan aset peninggalannya kepada gereja-gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Wilayah pelayanan GPI pada bagian barat Indonesia diemban oleh Gereja Protestan Indonesia di bagian barat atau GPIB. Pemberian nama Sion baru diputuskan pada persidangan Sinode GPIB pada 1857. Gereja yang awalnya bernama Gereja Portugis diubah menjadi GPIB Jemaat Sion. Sion mengambil nama sebuah bukit di daerah Palestina yang melambangkan keselamatan pada bangsa Israel kuno. Sejak berdiri belum ada perubahan yang begitu berarti. Aksesori bangunan hanya diganti jika memang tak lagi bisa diperbaiki, seperti kaca jendela yang pecah. Ada pula tambahan perlengkapan modern untuk menunjang kenyamanan beribadah para jemaat seperti penambahan lampu, pendingin ruangan hingga pengeras suara. Pada tahun 2012
ini direnovasi total, dibongkar itu dari tim ahli dari Indonesia juga. Jadi kita pakai bagus, tapi air ini ada kebocoran capsnya di dia punya tempat penampungan angin. Dia cuma pakai angin ini, tidak pakai strom. Jadi kalau bocor, angin ini tidak bagus, berarti suaranya juga keluar tidak bagus karena dia masuk di pipa-pipa kan, gitu kira-kira ya. Gereja ini juga memiliki artefak bernilai sejarah tinggi seperti mimbar kayu berbentuk cawan perjamuan yang dibuat pada tahun 1600-an dan 4 buah lampu gantung sebagai alat penerangan saat ibadah. Kini, setelah dibangun 3 abad lalu, Gereja Sion tetap berdiri kokoh diterpa modernisasi. Gereja Sion seakan menjadi saksi bisu, bergantinya berbagai pemimpin dan sistem pemerintahan. Semangat untuk menjadi garam dan terang dunia pun terus dijaga Gereja Sion. Lewat Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, Gereja Sion juga memiliki sekolah dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Sebastian Dimas, Arisandi, JPM TV, Jakarta.